Shalom semua, kembali lagi bersama saya Bagas Arianto dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang barang atau benda tiga dimensi yang ada di lingkungan sekitar. Saya ambil contohnya yaitu tampa. Nah, tampa ini memiliki fungsi sebagai benda pakai, yang artinya tampa tidak hanya digunakan sebagai hiasan saja, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memilah-milah beras, memilah-milah kacang hijau, sebagai wadah untuk nasi tumpeng, sebagai wadah untuk menaruh bumbu-bumbu dapur. Untuk sejarah tampa, tampa adalah semacam alat pengayak atau penyaring yang terbuat dari bambu. Fungsi utamanya yaitu untuk mengayak beras atau padi, atau memisahkan beras yang bagus dengan beras yang kosong atau tidak berisi. Konon, istilah tampa berasal dari kata tampa yang artinya menerima. Filosofi ini mewakili orang Jawa untuk menerima apapun pemberian ilahi atau dengan istilah nerimo ing pandum. Selain beras, bahan pangan lain yang perlu disaring atau diayak yaitu contohnya kacang hijau. Dengan diayak atau disaring, maka gabah-gabah yang kosong atau tidak berisi beras akan terpisah dan jatuh. Di samping sebagai pengayak bahan pangan, piranti tradisional ini juga digunakan sebagai wadah secara umum, misalnya untuk meletakkan nasi tumpeng atau hidangan-hidangan lain dalam acara adat Jawa. Intinya, tampa merupakan perangkat yang cukup luas untuk menjadi wadah segala sesuatu. Baru kemudian segala sesuatu ini dipilah, dipisah atau disaring antara baik dan buruknya. Nah, untuk ornamen yang digunakan dalam proses pembuatan tampa yaitu untuk alat-alatnya yaitu celurit atau golok, pisau atau cutter, dan bahan-bahannya yaitu bambu dan tali. Nah, tampa ini dibuat dengan proses penganyaman atau dengan cara dianyam. Untuk lebih jelasnya mengenai proses pembuatan tampa, mari kita lihat cuplikan video proses pembuatan tampa berikut ini. Nah, berikut adalah contoh sedikit cuplikan tentang proses cara pembuatan tampa. Nilai estetika atau keindahan bambu itu sendiri terlihat ketika bambu tersebut sudah diolah, baik diolah dalam bentuk anyaman maupun dalam bentuk dekorasi. Struktur bambu yang tidak teratur akan terlihat lebih mencolok ketika penempatan dan penggunaan bambu tersebut dilakukan dengan tepat dan benar. Bambu memiliki diameter yang berbeda. Apabila perbedaan tersebut disatukan, akan membentuk suatu dinamika yang akan memunculkan nilai estetika yang tersendiri. Nah, untuk harga tampa ini sendiri, tampa bambu memiliki harga yang sangat bervariasi, mulai dari harga 10.000 sampai dengan 50.000 untuk yang ukuran besar. Tetapi untuk tampa yang memiliki motif pada anyamannya biasanya dijual dengan harga 100.000 hingga kurang lebih 1 juta. Tampa bisa disebut sebagai benda tiga dimensi karena tampa memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan memiliki ruang. Nah, berikut adalah presentasi dari saya mengenai barang atau benda tiga dimensi yang ada di lingkungan sekitar. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.